Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Aris. Hari ini kita akan belajar tema 3, kelas 4, subtema 3, PB ketiga. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar peduli terhadap makhluk hidup. Yang kita pelajari di tema 3, subtema 3, PB ketiga hari ini, yaitu tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia dan mata pelajaran IPA. Di Bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang wawancara. Kemudian di mata pelajaran IPA, kita akan belajar tentang pelestarian lingkungan hidup. Simak video berikut ini. Saya hari ini ingin melakukan wawancara tentang merawat tanaman yang ada di rumah. Hai Ibu, sedang mengerjakan apa Bu? Salud. Ibu, membuat tanaman. Oh ya Bu, tanaman apa aja yang ada di sini? Wah, banyak. Nih, ada. Satu, ya. Hijau. Banyak teman lagi. Wah, pilihannya banyak dan jenis semua ya. Iya. Bu, bagaimana cara merawatnya? Stop. Pernahkah kalian melakukan kegiatan yang sama seperti dilakukan oleh anak yang berseragam merah putih tadi? Ya, betul. Anak yang berseragam merah putih itu sedang melakukan kegiatan wawancara. Nah, pertanyaan Bapak, apakah wawancara itu? Siapa yang tahu? Oke. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada seseorang narasumber atau orang yang memberikan informasi. Narasumber wawancara bentuknya sangat beragam, misalnya wawancara dengan pedagang, pengusaha, psikolog, atau para ahli lainnya. Untuk melakukan wawancara, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi. Jika satu unsur saja tidak dipenuhi, maka wawancara tersebut tidak dapat dilakukan. Apa saja unsur dalam wawancara? Nah, unsur wawancara itu ada 4. Yang pertama, pewawancara. Yang kedua, tema. Yang ketiga, narasumber. Yang keempat, waktu dan tempat. Jadi keempat unsur ini harus ada semua jika kalian ingin melakukan kegiatan wawancara. Nah, wawancara itu apa? Pewawancara atau orang yang mencari informasi yang berkedudukan sebagai penanya. Coba perhatikan gambar berikut. Nih, ada seorang guru didatangi beberapa siswa. Kemudian ada siswa didatangi oleh 2 orang. Satu pakai kerudung hitam, satunya pegang mic, yang satunya pakai kamera. Yang ini seorang pimpinan perusahaan didatangi oleh seorang siswa. Dari ketiga gambar ini, manakah yang dimaksud pewawancara itu? Ya, di gambar pertama adalah mereka yang memakai baju seragam pramuka. Di gambar yang kedua adalah cewek yang pakai kerudung hitam. Di gambar yang ketiga adalah anak yang memakai jilbab putih. Sudah paham? Oke, lanjut. Unsur berikutnya yaitu
narasumber. Narasumber berkedudukan sebagai penjawab pertanyaan atau pemberi informasi. Narasumber yang diwawancarai biasanya merupakan seorang yang memiliki keterkaitan dengan perihal informasi yang diperlukan, seperti tokoh, ahli, atau orang biasa. Nah, narasumber itu sendiri, misalnya yang saya tampilkan atau Bapak tampilkan ini, pertama atlet, bisa dijadikan narasumber. Pak Tani pun ya juga bisa dijadikan sebagai narasumber. Kemudian ada Bapak Polisi, bisa juga dijadikan sebagai narasumber. Bahkan seorang presiden pun bisa juga dijadikan sebagai narasumber. Jadi narasumber itu adalah orang yang dapat memberikan informasi. Unsur berikutnya yaitu tema. Tema sangat berperan penting dalam kegiatan wawancara. Tema menjadi pokok sekaligus pembatas hal-hal yang dibicarakan agar tidak melebar kemana-mana. Misalnya, tentang kesehatan, kebersihan lingkungan, peringatan HUT RI, peringatan Hari Besar Agama, tentang pendidikan, pasar, kewirausahaan, dan lain-lain. Unsur yang terakhir yaitu waktu dan tempat. Waktu dan tempat dalam wawancara bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dalam hal ini menjadi kesepakatan antara pewawancara dan narasumber. Misalnya, pagi di taman, siang di kafe, malam hari di rumah, dan lain-lain. Berikut Bapak kasih contoh dalam bentuk gambar ya. Nah ini, ada seseorang yang melakukan kegiatan wawancara di kafe. Berikutnya yaitu ini sedang melakukan kegiatan wawancara di taman ini. Kemudian berikutnya ini seorang pemuda melakukan kegiatan wawancara di perusahaan. Dan yang terakhir, kegiatan itu bisa dilakukan di teras oleh pejabat negara misalnya seperti itu. Bagaimana? Kalian sudah paham apa saja unsur dalam wawancara itu? Oke, sekarang kita lanjut ke tahapan atau langkah-langkah dalam wawancara. Jadi wawancara itu harus mengikuti alur atau langkah yang ada. Apa sajakah langkah-langkah dalam wawancara itu? Pertama, menentukan topik. Jadi topik itu harus kita tentukan dulu. Setelah topik selesai ditentukan, kalau pertanyaannya itu berikutnya yaitu menentukan narasumber. Jadi kita mencari narasumber yang dapat menjawab pertanyaan semua yang dituju atau informasi yang digali itu akan tahap berikutnya yaitu tapi jika pertanyaannya itu tidak disusun lebih dahulu, maka kadang dalam kegiatan wawancara itu lari kemana agar dapat berjalan dengan lancar, maka kalian harus menyusun pertanyaan dulu. Tahap berikutnya yaitu tahap paling penting, yaitu kegiatan wawancara. Dan tahap terakhir atau langkah terakhir dalam kegiatan wawancara adalah membuat laporan hasil wawancara. Kita bahas satu-satu ya, menentukan topik. Jadi, sebelum wawancara, kita harus menentukan topik, misalnya tentang kesehatan, pendidikan, hiburan, olahraga, pemerintahan, kedisiplinan, dan lain-lain ya. Penentuan topik wawancara menjadi dasar untuk menentukan narasumber yang akan diwawancara. Jadi ini penting ya. Kemudian menentukan narasumber. Narasumber yang dipilih adalah sosok atau orang yang benar-benar menguasai bidangnya. Dengan begitu informasi yang diberi benar-benar informasi yang akurat dan diakui kebenarannya. Tahapan yang berikutnya yaitu menyusun pertanyaan. Jadi kalian nanti harus membuat daftar pertanyaan
yang disusun dengan tujuan agar wawancara dapat berjalan dengan lancar. Apabila wawancara dilakukan tanpa persiapan, apa yang seharusnya ditanyakan itu mungkin justru tidak ditanyakan dalam wawancara. Dengan demikian, informasi yang diperoleh pun tidak lengkap. Tahap berikutnya yaitu melakukan wawancara. Nah, dalam melakukan wawancara, kita harus menerapkan etika. Etika itu adalah dalam bahasa Jawanya toto kromo ya. Nah, yang pertama mengucap salam, memperkenalkan diri, dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemudian menggunakan bahasa yang santun, yang sopan, yang lembut. Tidak boleh bertanya sambil bentak-bentak, itu tidak boleh. Kemudian berikutnya yaitu menyampaikan pertanyaan secara sistematis dan urut. Jadi pertanyaannya itu yang urut ya. Jangan lompat-lompat. Nanti kesannya itu membingungkan gitu ya. Yang keempat yaitu fokus pada materi wawancara. Tapi ada kalanya wawancara itu ya diselingi sama guyon bercanda juga ya, biar nggak bosan gitu ya. Oke. Yang berikutnya yaitu tidak menyudutkan narasumber dan tidak membuat tersinggung. Ini tidak boleh dilakukan. Misalnya berbicara tentang pribadi narasumber yang buruk misalnya, itu tidak boleh. Nah, tahap berikutnya yaitu tidak memancing pertanyaan yang menjurus pada fitnah atau mengadu domba. Itu tidak boleh juga. Merasani tidak boleh juga ya. Nah, yang ketujuh yaitu bersifat objektif dan simpatik. Itu adalah hal-hal yang harus dilakukan selama wawancara. Tahap terakhir yaitu membuat laporan. Ini ya, jadi langkah terakhir dalam kegiatan wawancara itu adalah membuat laporan atau kesimpulan dalam wawancara. Nah, di dalam membuat laporan atau kesimpulan ini kita harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, sistematika atau urutan laporan. Jadi pertanyaan tadi disusun mulai dari awal sampai dengan akhir, itu ditulis dalam bentuk laporan ya sama, sesuai dengan urutan pertanyaan itu. Kemudian menggunakan kosakata baku atau kalimat yang efektif atau kalimat yang bagus. Yang ketiga, penggunaan huruf kapital dan tanda baca, titik, koma, petik itu harus tepat. Ini Bapak kasih contoh link video wawancara yang sudah Bapak berikan melalui grup WA. Nanti bisa dicek masing-masing channel ini agar kalian lebih paham lagi tentang kegiatan wawancara. Bagaimana? Apakah sudah ada gambaran bagaimana melakukan wawancara itu? Bagaimana ketika berwawancara itu? Bagaimana cara melaporkan wawancara itu? Siap? Oke. Di sesi berikutnya nanti kita belajar tentang IPA ya, IPA. Di sini kita belajar tentang pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup. Apa pelestarian hidup? Bagaimana caranya? Siapa saja yang melestarikan lingkungan hidup? Dan kenapa lingkungan hidup itu harus dilestarikan? Ayo, kira-kira ini siapa yang tahu? Apa? Bagaimana? Siapa? Mengapa? Oke, simak ya. Apa pelestarian lingkungan hidup? Pelestarian lingkungan hidup adalah bagaimana cara memulai mengelola dan memanfaatkan sumber daya lingkungan secara arif dan bijaksana tanpa harus merusaknya, agar keseimbangan lingkungan dapat terjaga sehingga dapat dirasakan oleh generasi seterusnya. Jadi ketika lingkungan hidup itu dapat dimanfaatkan, misalnya tanaman ini ya, misalnya tanaman ini,
Maka tanaman ini tidak boleh ditebang secara sembarangan. Agar apa? Agar tidak punah. Kalau ini ditebang secara sembarangan, ini ya, maka situasinya ini ya menjadi tidak enak. Kalau kalian lihat secara keseluruhan, ada rumah, ada taman, ada bunga, ada pohon, ada air. Kira-kira kalau kalian tinggal di sini tuh rasanya bagaimana? Ya nyaman kan, udaranya ya pasti sejuk. Maka semua yang ada di sini itu harus dijaga, tidak boleh dirusak. Jadi pelestarian lingkungan itu adalah kegiatan untuk menjaga, memanfaatkan lingkungan hidup secara arif dan bijaksana. Ya. Sekarang bagaimana cara melestarikan lingkungan hidup? Nih, iya. Banyak ya cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi seterusnya. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan illegal logging atau penebangan hutan secara sembarangan, kemudian melakukan tebang pilih pohon di hutan. Tebang pilih itu maksudnya ya pohon yang sudah tua, yang sudah besar itu ditebang lebih dahulu, kemudian ditanami lagi. Ini berikutnya ini, melakukan riboisasi. Riboisasi itu adalah penanaman hutan yang gundul, mengembangkan cagar alam dan suaka alam. Ini apa itu namanya ya, melestarikan tumbuhan yang langka. Hewan langka itu harus dilindungi ya, harus dilindungi. Kemudian hemat energi, pakai air ya seperlunya, pakai listrik ya seperlunya, tidak membuang-buang air waktu mandi itu seenaknya sendiri, tidak boleh. Kemudian bisa juga dengan yang ketujuh, yaitu tidak merusak ekosistem. Misalnya apa ya, menangkap ikan dengan dibom, tidak boleh. Kalau dipancing boleh, gitu ya. Itu bagaimana. Sekarang mengapa lingkungan hidup harus dilestarikan? Jadi lingkungan yang merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, yang harus kita jaga kelestariannya. Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi makhluk hidup, karena apabila lingkungan tidak ada, maka manusia, hewan, tumbuhan juga tidak dapat bertahan hidup. Kalian bisa membayangkan tidak? Jika hari ini itu hewan itu tidak ada, bagaimana kehidupan dapat berjalan? Ya kan? Otomatis tumbuhan tidak bisa berbuah. Karena apa? Karena tumbuhan bisa berbuah itu dibantu oleh hewan dalam proses penyerbukan, ya kan? Nah, kalau misalkan hewannya nggak ada, bagaimana? Ya semua yang ada di sini tidak dapat diurai, karena yang mengurai itu adalah hewan. Begitu pun sebaliknya, ada hewan, ada tumbuhan, tapi manusia yang tidak ada, ya sama saja tidak ada kehidupan, atau lingkungan itu tidak dapat berjalan dengan normal. Nah, yang terakhir ya, ini siapa yang melestarikan lingkungan? Nah, bisa bayangkan ada pohon di atas tangan. Maksudnya apa? Ya, yang bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan ada setiap warga dan peran serta dari pemerintah, karena yang merasakan akibatnya adalah kita semua. Jadi kita semua. Makanya apa? Ada simbol tumbuhan di atas tangan, itu artinya adalah kehidupan daripada tumbuhan itu bergantung pada manusianya. Ketika manusianya itu baik, maka dia akan tumbuh dengan subur ini. Maka ketika perlakuan manusianya itu tidak baik, maka mereka nanti akan punah atau habis. Gitu ya. Bagaimana? Sudah paham bagaimana
pelestarian lingkungan itu bagaimana cara menjaganya, kalian sudah paham? Oke, jadi pertemuan hari ini apa yang sudah dibahas tadi? Ya benar, pertama membahas tentang kegiatan wawancara, yang kedua tentang pelestarian lingkungan. Sekarang tugas kalian adalah membuka LKPD yang sudah Bapak berikan melalui grup WA, kemudian menyelesaikan tugas-tugas yang ada di dalamnya. Jangan lupa nanti setiap tugas yang sudah dikerjakan dalam LKPD itu harus difoto, kemudian diupload dalam Google Form yang sudah diberikan linknya lewat WA. Sudah paham? Oke, bila nanti ada pertanyaan atau merasa kebingungan, silakan anak-anak bertanya kepada Bapak melalui WA di grup. Siap? Oke. Cukup sekian pelajaran hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.